Berlatarkan pada tahun 1996, di sini kita akan berkenalan dengan seorang pria bernama Goni, tokoh utama dalam kisah ini. Suatu hari, Goni dijemput oleh seorang pria untuk ikut berjudi secara tertutup di sebuah hotel. Lawannya kali ini adalah seorang pria bernama Guang yang dikenal sebagai seorang taza atau pemain ulung dalam permainan Hwatu. Nah, kalian tahu gak main Hwatu? Sebelum permainan dimulai, Guang sempat menjelaskan kepada temannya trik kecurangan yang akan mereka gunakan. Tapi ternyata hasilnya justru di luar dugaan. Goni berhasil memenangkan permainan tersebut. Rupanya, Goni dan Guang sebenarnya adalah sahabat dekat dan tujuan mereka hanyalah satu, membuat lawan yang bersama Guang tadi rungkat. Namun, masalah muncul setelah itu, saat Goni dan Guang sedang membeli tiket bus, tiba-tiba anak buah dari pria yang kalah tadi datang menghampiri. Mereka menuntut agar uang yang sudah dimenangkan dikembalikan. Tapi, Goni dan Guang menolak mentah-mentah, lalu memilih kabur untuk menyelamatkan diri. 아니 우리 사장님도 주세요. 2 tahun sebelumnya, di kota Namwon, terlihat Goni muda yang saat itu belum benar-benar mahir bermain Hwatu. Ia juga tak punya uang, jadi hanya bisa duduk menyaksikan orang-orang berjudi di depannya. Sampai akhirnya, seorang pemain menawarkan Goni untuk ikut bermain, bahkan meminjamkan modal sebesar 1 juta. Sayangnya, hanya butuh beberapa putaran saja untuk membuat uang pinjaman itu berubah jadi hutang. 형, 일단 100만 원만 줘봐. 바로 희망. 꽃을 가지고 하는 싸움. 판에서 사람 바보 만드는 게 뭔지 아세요? 속술이잖아요. 건이는 문득 혼자라는 생각이 들었대요. 3년 동안 모은 돈을 다 잃었을 때 모두가 다 겪는 일인데. Di rumah, Goni tinggal bersama paman dan bibinya. Sang bibi kemudian memberitahu bahwa saudarinya akan segera datang dan ia membawa uang tunjangan dengan jumlah cukup besar. 어이! 타고 왔어? Tak lama kemudian, mereka semua pergi bersama untuk menjenguk makam ayah Goni. Sebelum berangkat, Goni diberi pesan agar menjaga uang tersebut. Tapi jelas, itu keputusan yang salah karena uang itu dititipkan pada anak muda yang lagi macet sama judi. 금방 아버지 산소 좀 갔다 오려니까. Benar saja, Goni mengambil setengah dari uang itu untuk kembali masuk ke permainan. Namun nasib buruk masih menempel, ia kalah lagi hingga akhirnya beralasan izin pulang untuk mengambil sisa uangnya. 너 다 꼴았냐? 아 좀 시끄러. 나 집에 좀 갔다 올게. Saat kembali ke meja judi, salah seorang pemain menyarankan Goni untuk menaikkan taruhannya jika ia mendapatkan sepasang angka 8. Tanpa banyak pikir, Goni yang masih amatiran dengan polosnya langsung all-in ketika benar-benar mendapatkan sepasang 8. 좋습니다. 난 7땡인데? 오케이 7. 8땡 나왔어요. 자, 9땡 고니야. 왜 그래 재수가 없냐? 검은 거 그랬잖아. Namun apa, salah satu pemain justru memegang sepasang 9 dan itu cukup membuat Goni rungkat. 중에 시크한 거 있잖아. 뭐라 할게. Tak terima dengan kekalahan itu, Goni pulang mengambil sebilah golok lalu mendatangi salah seorang pemain untuk menanyakan kembali uangnya karena ia merasa udah ditipu. Pria itu lantas mengatakan kalau semua uang tersebut sudah dibawa lari oleh seorang pemain bernama Muso. Ini bebenguknya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, di sebuah tempat perjudian kecil milik Pyong, terlihat Goni kembali terlibat masalah. Ia tak terima karena merasa dicurangi lagi, lalu memprotes keras kepada para pemain. Sayangnya, bukannya mendapat keadilan, Goni justru diseret keluar. Namun, Goni bukan tipe yang gampang menyerah. Ia kembali lagi sambil membawa golok, mengancam siapapun yang mencoba menghalangi, lalu mengambil semua uang yang ada di atas meja judi.
어떤 걸로 하고? 걔 몰라, 잘 알지. Melihat kelakuan Goni yang nekat itu, Pyong akhirnya memutuskan untuk membiarkan Goni pergi dengan membawa semua uang tersebut. 다시는 오지 마. 대한민국 이거야. Sebelum ia benar-benar keluar, salah seorang asisten sempat berbisik bahwa Pyong adalah penjudi terbaik di seluruh Korea. Kembali lagi ke tahun 1996, saat itu Goni dan Gwang terlihat sedang bermain judi seperti permainan bola gelinding di pasar malam, di mana pemain harus menebak kartu yang akan keluar. Dengan percaya diri, Goni mempertaruhkan semua uangnya di permainan itu. Saat kartu dibuka, tebakannya tepat dan ia berhasil membawa pulang kemenangan besar. Mengetahui Goni menang hingga 200 juta won, pemilik lapak judi bernama Kwak langsung naik pitam. Ia merasa hampir bangkrut, lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Goni menemuinya. Menariknya, Muso yang kini sudah menjadi pemain andalan Kwak ditunjuk untuk bermain melawan Goni. 무서가. 정식으로 한 판 해줘야지. Sebelum permainan dimulai, Gwang berpamitan untuk pergi ke toilet. Sementara itu, terlihat jelas kalau Goni selalu membawa goloknya kemanapun ia marah kayangan. 유연승. Setelah 6 putaran dimenangkan oleh Muso, ia lalu menyelipkan satu kartu di tangannya. Saat Muso lengah dan meraba sakunya, Goni dengan cepat menarik tangan Muso sambil memperlihatkan kartu itu seolah-olah Muso sedang bermain curang. 이거 뭐야? 이거? 회장님, 관두가 없을 수가 없어요. 이 개새끼야! Dengan wajah penuh emosi, Goni mengancam akan memotong tangan Muso bila masih berani menipunya. Tak lama kemudian, anak buah Kwak datang melapor bahwa polisi sebentar lagi akan menggerebek tempat itu. Mendengar kabar tersebut, Kwak memilih kabur dan akhirnya membiarkan Goni membawa semua uang kemenangan itu. 신사답게 행동해. 국이라도 한 그릇 사서 드셔야지. 파도가 좀 많아. Untuk merayakan keberuntungan besar itu, Goni dan Gwang mampir ke sebuah bar kecil. Mereka langsung memesan minuman paling favorit, yaitu kawa-kawa. Di bar tersebut, Goni bertemu dengan pemilik baru bernama Hwaran. Karena tertarik, ia pun berniat tinggal lebih lama di sana. Menyadari bahwa keduanya membawa banyak uang, Hwaran diam-diam memanfaatkan kesempatan itu dengan menaikkan harga minuman hingga 3 kali lipat. 그거 우리 40만 원짜리잖아. Cerita kemudian kembali ke adegan flashback. Terlihat Goni mendatangi rumah Pyong dengan tujuan ingin berguru kepadanya. Pyong sempat membaca garis tangan Goni dan berkata bahwa jika Goni terus bermain hwatu, maka hidupnya akan berakhir tragis di jalanan. Namun Goni mengabaikan peringatan itu. 넌 화토 배우지 말라. 까지 간 놈이라고. 길에서 객살 팔자다 야. Keesokan paginya, saat Pyong hendak pergi, Goni kembali memohon agar diterima sebagai murid. Alasannya jelas, ia harus bisa mengembalikan uang kakaknya. Pyong pun memberi syarat, ia menyuruh Goni untuk berkelahi dengan seseorang dan tanpa ragu, Goni melakukannya. 아유, 저 위에서 큰 싸움을 하지. 너도 썩어지게 때려줘야지. Sayangnya, lawannya membuat Goni terlihat seperti seorang pecundang yang tak berdaya. Malam harinya, Goni kembali harus berkelahi, kali ini dengan salah satu anak buah Pyong yang berusaha melarangnya untuk bertemu dengan sang master. Berkat kecerdikan dan keberaniannya, Goni akhirnya berhasil mengalahkan pria tersebut. Keesokan harinya, Goni kembali memohon dengan sungguh-sungguh agar Pyong mau mengajarinya. Melihat keseriusan itu, Pyong akhirnya luluh dan bersedia melatih Goni bermain hwatu. Dalam proses belajar, Goni mencoba menebak kartu yang dibagikan, namun ternyata salah. Kartu milik Pyong justru lebih tinggi. Dari situ, Pyong memberi pelajaran penting, tangan harus lebih cepat daripada mata. 섞어가지고 선생님 거는 밑에서 한 장 9굿밖에 안 되는 거예요. 장땡이네. 선생님 보다 빠르다. 아주라 말을 밝다. 부자가 되고 싶니?
Saat makan malam, Pyong berbagi cerita kepada Goni tentang 3 penjudi kelas atas di Korea. Yang pertama adalah si kuping satu, yang kedua bernama Komar, dan yang terakhir adalah dirinya sendiri. Dulu si kuping satu pernah bermain melawan Komar. Dalam permainan itu, Komar memotong telinganya, sehingga sejak saat itu ia dikenal dengan julukan tersebut. Kini, Komar juga berambisi untuk bermain dengan Pyong, bahkan mengincar lengannya untuk dipotong bila ia kalah. 대한민국에서 딱 3명이 아기가 작게 길. 아기는 지금도 날 쫓아다니고 있어. 다 보인다 야. 항상 붙이고 다니라. Keesokan harinya, Goni terus berlatih untuk mengasah kemampuannya hingga akhirnya ia mulai menguasai beberapa trik penting dalam permainan Hwatu. 학습해도 하고 뭐이가? Tak lama kemudian, Pyong mengajaknya pergi ke sebuah tempat untuk mencetak uang lewat permainan. Kali ini, Goni ikut sebagai pengawalnya. Saat Pyong sudah menang besar, Goni sengaja datang memanggilnya seolah-olah mereka harus bekerja. Pyong pun segera menghentikan permainan, meninggalkan separuh dari kemenangannya untuk lawan. Lalu memberi pesan berharga kepada Goni, seorang penjudi tidak boleh egois. 두고 가겠수다. 이 세상에 안전한 이제 가셔야지. 놔두고 가겠수다. 타짜의 3번째 원칙. Sepulang dari sana, Goni kembali berlatih bersama Pyong. Latihan demi latihan membuatnya semakin mahir, hingga pada akhirnya ia berhasil mengalahkan gurunya sendiri. Karena Goni pernah berjanji akan berhenti bermain setelah bisa mengembalikan uang kakaknya, Pyong memberi peringatan keras, jika Goni tak mampu menepati janji itu, maka ia harus memotong jarinya sendiri. Tak lama kemudian, Pyong dan Goni berangkat ke Busan untuk menemui seorang wanita bernama Madam Jung yang bahenol. Jung ini adalah teman lama Pyong, sekaligus pemain dan pemilik kasino di sana. Tujuan mereka jelas, mengincar seorang jenderal kaya raya yang ingin diajak bermain karena sang jenderal sebenarnya tak punya kemampuan apa-apa dalam Hwatu. Dalam rencana itu, Pyong mengatakan bahwa Goni akan ikut serta. Alasannya, hanya Goni yang mampu membuat sang jenderal mau duduk di meja permainan, apalagi sebelumnya ia sempat berhasil menipunya. Sebelum pertandingan dimulai, Pyong juga mengingatkan kode-kode khusus yang akan mereka gunakan saat bermain nanti. 말이나 같이 볼까요? 만지면 한 돈을 키워라. 코를 문지르. 무조건 죽어라. Dalam perjalanan pulang dari tempat Madam Jung, Goni tiba-tiba memutuskan untuk kembali menemuinya. Ia lalu mengajak Jung keluar untuk minum bersama. Namun, belum juga sempat menikmati minuman, keduanya sudah birahi duluan dan bisa ditebak. Malam itu, mereka langsung bercocok tanam. Singkat cerita, permainan melawan sang jenderal pun dimulai. Meski mengalami banyak kekalahan, sang jenderal tetap terlihat tenang. Bahkan ketika Madam Jung bermain sambil ngadangkak, fokusnya tidak goyah sedikit pun. Saat taruhannya semakin tinggi, jenderal sampai mempertaruhkan pistolnya. Pada momen itu, Pyong memberi kode dengan menggosok hidungnya, yang artinya mereka harus segera berhenti. Namun, Jung justru menyuruh permainan dilanjutkan. Akhirnya, Goni tetap bermain dan berhasil menangkan ronde tersebut. 받읍시다까지 올려놔요. 나 진짜 안 보고 걸은. 와. 고니에 대한 내 감정이 뭔지 알았어요. 야야야야 잠시 대기. Sayangnya, kemenangan itu berbuntut masalah. Jenderal tidak mau membiarkan uangnya diambil begitu saja. Dalam kekacauan itu, anak buah jenderal malah berkhianat dan berbalik mengancam hendak membunuh tuannya sendiri. 들을 잠시. 원래 등잔 밑이 더 뜨거운 법이랍니다. 똑같다 하지 마. 김장 너왜 그래? Sepulang dari kediaman jenderal, Pyong terlihat sangat kecewa. Ia marah karena Jung menyuruh Goni terus bermain padahal ia sudah memberi kode untuk mundur. Sebagai bentuk kekesalan, Pyong membuang pistol yang mereka menangkan, lalu menyuruh Goni kembali pulang ke rumahnya. 배로 땄으면 집에 가야지. 고니는 가지 마. Sebelum naik kereta, Pyong memberi syarat tegas. Ia menyuruh Goni memotong jarinya karena yakin Goni tidak akan mampu meninggalkan dunia judi. Saat Goni bersiap melakukannya, datanglah seorang pria asing. Ia menebak bahwa Goni pasti sudah kehabisan uang gara-gara bermain Hwatu, lalu menantang bahwa Goni tidak akan berani benar-benar memotong jarinya. Akhirnya, Goni mengurungkan niatnya. 너 화투 치다 짊어져 날렸냐? 시작 가만히 있어봐.
Tak lama kemudian, ia kembali dan melihat Pyong sedang menatap pria misterius itu. Ternyata dia adalah Komar, penjudi kelas atas yang sebelumnya disebut oleh Pyong. Dalam pertemuan singkat itu, Komar menyatakan bahwa masih ada urusan lama yang belum selesai, yaitu pertandingan Hwatu melawan Pyong. 언젠간 다 뒤질 테. 까지 한번 잘라줘야 되는데. 온 날이 있겠지. Sebelum pergi, Pyong sempat memberi pesan terakhir kepada Goni, Madam Jung bagaikan pisau tajam. Jadi, Goni harus berhati-hati jika ingin menyentuhnya. 조심해서 만지라. Setelah memutuskan untuk bekerja sama dengan Madam Jung, kini Goni sudah punya berangkas sendiri di dalam mobil untuk menyimpan semua uang hasil kemenangannya. Namun, tanpa sepengetahuan Jung, ia kembali bermain di sebuah kasino, kali ini melawan para tentara. Dengan kecerdikannya, Goni berhasil menguras habis uang mereka. 치리가 우야문 줬노 7땡이네. 오늘 많이 따가네. Merasa terpojok, salah satu tentara akhirnya meminta Goni untuk berhenti dan segera pergi dari sana. 우리 웃자라고. 우리는 뭐 호랭이 아가리야. 딸린 식구가 6이라. 좀 아세요. Tak lama kemudian, Jung memberitahu Goni bahwa mereka akan berhadapan dengan seorang profesor. Sayangnya, sang profesor justru memakai seluruh uang biaya rumah sakit anaknya untuk berjudi. Kasihan melihat kondisinya, Goni akhirnya memberikan kembali uang yang ia menangkan sambil berpesan agar sang profesor tidak lagi terjerumus ke meja judi. 고맙습니다. 하트 치지 마세요. Beberapa waktu setelah itu, Goni menerima kabar mengejutkan, Pyong dikabarkan tewas. Saat melihat jenazahnya, Goni mendapati tangan Pyong sudah terputus. Dari situ, ia langsung menyimpulkan bahwa ini pasti ulah Komar, penjudi yang sejak dulu sangat ingin melawan Pyong dan memotong jarinya. Dengan emosi yang meluap, Goni meminta Jung membawanya berhadapan dengan Komar. Namun Jung yang khawatir akan keselamatan Goni dengan tegas melarangnya. Untuk memastikan kebenarannya, Jung pun menyewa seorang detektif agar menyelidiki kasus kematian Pyong. Tak lama kemudian, Goni kembali ke meja permainan dan disinilah awal pertemuannya dengan Guang. Keduanya mulai akrab setelah Goni tersenyum melihat trik yang dipakai Guang untuk menipu lawan dan memenangkan permainan. 하트 친 지가 얼마 안 돼가지고 아이고 님이 개패네. 예이씨. 이거 하나 따라. 자, 갑니다. 자, 사자. 3만원. 이거. Dalam satu ronde, Guang dengan percaya diri menaikkan taruhan seolah-olah memegang kartu besar, membuat semua lawannya mundur. Namun Goni yang paham triknya justru ikut masuk ke taruhan itu. Alhasil, Goni keluar sebagai pemenang hanya dengan sepasang 4, sementara Guang yang memulai gertakan tadi ternyata hanya memegang sepasang 2. 이때 맞춰. 대충 가져갑니다. Kemenangan mereka tak berlangsung lama, polisi tiba-tiba menggerebek kasino tersebut. Jung sebagai pemilik tempat akhirnya ditahan, sementara Goni dan Guang berhasil lolos lewat jalur rooftop gedung. 이대 나온 여자. Dalam pelarian itu, Guang mengajukan ide untuk bekerja sama dengan Goni. Menurutnya, mereka berdua sama-sama seorang taza. Goni setuju, tapi kemudian bertanya apakah nantinya ia bisa bertemu dengan Komar. Guang menjawab hal itu mungkin saja terjadi, tapi ia sendiri sebenarnya tidak menginginkannya. Sejak saat itulah, keduanya menjadi sahabat sekaligus rekan sambil terus menelusuri jejak keberadaan Komar. Cerita kembali ke tahun 1996 dan mulai dari sini ya guys, tidak ada lagi flashback karena kisah perjalanan Goni belajar menjadi seorang taja sudah selesai. Kini fokusnya adalah satu, mencari keberadaan Komar demi membalaskan dendam atas kematian Pyong. Suatu ketika, mereka menduga polisi akan datang menggerebek tempatnya. Seran pun menyuruh Goni dan Guang untuk bersembunyi. Namun ternyata yang datang bukanlah polisi, melainkan Kwak bersama para panayagannya yang memang sering minum di sana. Saat melihat Hwaran diperlakukan kasar karena menolak dijadikan istri Kwak, Goni akhirnya muncul sebagai pria sejati. Ia memberikan cek kepada Hwaran sekaligus modal untuk mengajaknya nonton bioskop. 오빠 술값 계산해야지. 아, 네. 돈을 갖고 살아. 모르모 해봅시다.
Di sisi lain, saat sedang asyik menonton, Seran bercerita kepada Guang bahwa ia sebenarnya seorang janda dengan satu anak. Tapi Guang sama sekali tidak mempermasalahkan status itu, bahkan langsung mengajaknya untuk ngarujak ciduh. Sementara itu, Hwaran justru merasa tersinggung ketika Goni berkata bahwa ia akan melunasi semua hutang Seran karena memang tidak tahu harus menyimpan uangnya di mana. 돈 쓸 데가 없어가지고. 아니 왜 화를 내? 그냥 똑같은 냄새네요. Beberapa waktu kemudian, masa hukuman Jung akhirnya selesai. Ia kembali bebas dan siap memulai lagi pekerjaannya seperti biasa, menguras harta para orang kaya lewat permainan Hwatu. Kali ini, target mereka adalah seorang pria tua dengan hobi bermain golf. Untuk memuluskan rencananya, Jung pun menyamar sebagai pramu golf. Ia lalu menyuruh rekannya membujuk pria tua itu agar mau bermain Hwatu. Strateginya jelas, 2 hari pertama membiarkan si pria tua menang, lalu perlahan menguras seluruh uangnya sedikit demi sedikit, bahkan sampai menawarkan pinjaman. 딱 이틀이라죠. 3,000씩. 6천 결제. 판때기에 같이 가. 그럼 판에 앉혀. 예. 여기 공사비 건축까지 마무리하고. Sementara itu, Goni kembali asyik bermain. Rasa penasarannya muncul ketika ia sengaja memberikan angka rendah kepada lawannya. Tapi hasil putarannya justru membuatnya heran karena kartu yang dipegang lawan tidak sama seperti yang ia berikan. Curiga, Goni terus memaksa lawan itu untuk bermain lagi. Ia bahkan menarik rambut pria itu dan ternyata yang ia tarik hanyalah Wi. 나 이거 다 합치면 한 1억쯤 되는데. 얘는 7땡. 저 7땡 어디서 나온 거야? 돈 가져올 테니까 한 판 더 해. 니지 내한테 안 돼. 이 새끼가 너 탓. 배 선배님도 몰라뵙고. Ya, disitulah terungkap pria itu adalah si Kuping Satu, penjudi legendaris yang dulu pernah diceritakan oleh Pyong. Setelah meminta maaf, Goni memohon untuk bisa berguru kepadanya. Si Kuping Satu pun memberi wejangan penting, seorang penjudi harus bisa membaca pikiran lawannya, dan yang paling penting, jangan pernah menatap lawan ketika ia sedang melakukan gertakan. 아까 제가 7끝 드린 거 타이밍에 나한테 구라를 치고 있다. 같은 소야야 마음으로 진. 절대 상대방 눈을 보지. Singkat cerita, Goni menyuruh Guang untuk mengantarkan sejumlah uang kepada keluarganya. Guang pun menjelaskan kepada mereka bahwa Goni kini bekerja di sebuah perusahaan dan menitipkan uang itu lewat dirinya karena Goni sedang sibuk. Namun tanpa sengaja, paman Goni menumpahkan semangkuk mie ayam ke paha Guang sehingga Guang terpaksa meminjam celana milik paman Goni. 누나 이거 내가 세볼게. 예. 니네 삼촌! Sementara itu, detektif bayaran yang disewa Jung datang membawa kabar. Ia memberitahu bahwa Goni baru saja menang besar hingga 400 juta dan kabarnya akan segera bermain lagi melawan Komar. Mendengar hal itu, Jung segera menghampiri Goni di sebuah bar. Jung mencoba membujuknya agar kembali bekerja sama. Tetapi karena merasa hidupnya tidak kekurangan uang, Goni menolak tawaran itu. Sebelum pergi, Jung hanya meletakkan kartu namanya, berpesan jika suatu saat Goni berubah pikiran, ia bisa menghubunginya. Namun, di balik itu, Jung yang mulai merasa cemburu dengan kedekatan Goni dengan Hwaran, memerintahkan si detektif untuk mencuri mobil Goni. 차 하나 쎄봐서 전주로 가지고 와. 아 돈을! Panik Goni kalut bukan main, sebab seluruh uang hasil kemenangannya disimpan di dalam mobil itu. Tak lama kemudian, Goni dan Guang menemui Muso. Mereka mengajaknya bekerja sama untuk menjatuhkan Kwak. Muso akhirnya sepakat dan ia memberitahu rahasia besar. Kwak ternyata selalu masang kamera tersembunyi di atas meja untuk mengintip kartu lawan, serta menaruh obat di dalam minuman yang ia suguhkan. Berbekal informasi itu, Goni berhasil menggagalkan semua trik kotor Kwak. Dari awal permainan, Goni dan Guang terus mendominasi. Uang di depan mereka menumpuk semakin tinggi. Bahkan ketika Kwak sempat memotong kartu, Goni berhasil mengembalikan susunannya sesuai kehendaknya tanpa Kwak sadari. Puncaknya, Goni menaikkan taruhan hingga 500 juta. Kwak gentar, merasa kartunya tak sekuat itu, ia memilih untuk mematikan kartunya. 천더 방송 없습니까? 이요. 저 죽습니다. 아, 봐봐. 이런 판은 죽을 수가 없어.
1000만 원짜리 50장. 너 다음에 한 번 더 해. 넌 뭐야? 한 끝? 야, 이 돈 착한 데 쓰겠습니다. Namun tak ada yang menyangka kartu Goni sebenarnya hanyalah angka 1. Semua itu adalah hasil dari ilmu yang diajarkan oleh Skuping 1, keberanian menggertak tanpa terlihat panik. Selepas permainan, Quack murka. Ia melampiaskan amarahnya dengan menghajar musuh habis-habisan, curiga bahwa musuh telah berkhianat dengan bekerja sama dengan Goni. 카메라도 안 되고. 아이고. Sementara itu, Goni dan Guang menunggu musuh di sebuah stasiun untuk memberikan bagian yang dijanjikan. Tapi saat Guang izin ke toilet karena sudah kabebeng, Goni mendadak diserang. Ketika akhirnya siuman, Goni langsung menemui Quack. Ia ingin menebus Hwaran dan Seran yang kini disandra oleh Quack. Goni menawarkan dirinya untuk bekerja di bawah perintah Quack. 이 새끼 병이 길구나. 제가 2년 동안 회장님 밑에서 열심히 세란이 살아왔습니다. 긴들 저기 처박혀 살 것. Dalam perjalanan, Quack mulai membuka mulut menceritakan bagaimana ia bisa sampai ke posisi seperti sekarang. Namun tiba-tiba 나 혼자뿐이야. sambil menunggu kabar dari Goni, Guang untuk sementara bekerja di bawah Jung. Ia ikut bermain melawan seorang pria tua yang sebelumnya dibujuk oleh Jung. Dari cara mainnya, jelas terlihat kalau pria itu sama sekali tidak bisa bermain hingga akhirnya kalah banyak. Sesuai rencananya, Jung pun menyuruh asistennya menawarkan pinjaman pada si pria tua tersebut. Soalnya meskipun ia punya harta, semua dalam bentuk properti bukan uang tunai. Hingga ketika hutangnya sudah menumpuk sampai miliaran, Jung sebenarnya menyarankan agar pria tua itu berhenti. Tapi bukannya berhenti, pria tua itu malah ngotot ingin pinjam lagi 5 miliar dengan jaminan properti yang masih ia punya. Melihat peluang keuntungan semakin besar, Jung pun menuruti keinginannya. 어차피 건물 담보면 내려갔다가 다시 올라가는 거야. 화이팅! 호구는 돈을 잃는다. 돈은 그냥 돌고 돌 뿐. Di sisi lain, sang detektif mendatangi Jung untuk menagih bayaran. Ia merasa sudah bekerja keras karena berhasil mencuri mobil Goni sekaligus memberi update soal kasus Pyong. Dari informasi yang didapat, ternyata Komar turun dari kereta lebih dulu sebelum Pyong ditemukan tewas. Ada pula saksi mata di TKP yang melihat kalau si pembunuh punya ciri khas, yaitu gigi berlapis emas. 이게 강경역 근처라고가 있었겠지. 그 누군가가 말이 Dan orang itu ternyata asisten Jung sendiri. Jung memang sengaja melakukan hal itu karena merasa Pyong hanya bikin masalah dan bisa jadi penghalang dalam bisnisnya. 그냥 권이라는 놈을 나 앞에다가 그냥 지금 협박하는 거야? Komar yang mengira Goni adalah pembunuh Quack lantas meminta Jung untuk mempertemukannya dengan Goni dalam sebuah permainan Hwatu. Awalnya Jung ragu karena ia sudah cukup menyukai Goni sehingga khawatir akan ada hal buruk terjadi jika Goni berhadapan langsung dengan Komar. Tapi seperti biasa, karena tergiur uang, Jung akhirnya setuju. 그동안 들인 공이 있으니까 호구도는 영원하다 뭐 이거요? 싫으면 법대로. 작업하자고 그럼. Ia pun mulai menyusun permainan itu sekaligus melibatkan kembali si pria tua yang sebelumnya dengan kesepakatan bahwa Jung akan mendapatkan 80% dari kemenangan Komar. Sebelum permainan dimulai, Komar memberi peringatan tegas kalau ada yang ketahuan curang, maka tangannya akan dipotong. Saat taruhan dinaikkan Guang menjadi 400 juta, semua orang ikut serta kecuali Komar. Begitu kartu dibuka, Guang keluar sebagai pemenang dengan sepasang angka 9. Tapi rupanya Komar sudah menyadari ada kecurangan di situ. Tanpa basa-basi, ia tiba-tiba anjir. 사업 바꿔 8등. 땡입니다.
반죽이냐? 이러니 돈을 벌으셨다. 턴가? Malam berikutnya, Goni menerima undangan untuk bermain di sebuah pelabuhan. Dalam hati, ia sebenarnya menyimpan dendam terhadap Komar, apalagi setelah Komar memotong tangan Guang. Sebelum permainan dimulai, Komar sempat mempersilahkan Goni untuk melihat kondisi Guang, memastikan kalau rekannya itu masih baik-baik saja. 기다려. 그냥 가. Tak lama, permainan yang paling menegangkan pun dimulai. Dari awal, Goni terlihat tenang, meski Komar terus saja memenangkan setiap putaran. Setiap kali Komar menaikkan taruhan, Goni memilih mundur. Namun, ketika giliran Goni mengocok kartu dengan cara yang dulu pernah dilakukan Pyong, Komar tiba-tiba teringat. Ia sadar bahwa Goni adalah pria yang dulu sempat ditemuinya di stasiun bersama Pyong. Komar pun bertanya bagaimana Goni bisa melakukannya. Tanpa sempat dijawab Goni, Jung justru menyelipkan penjelasan. Katanya Pyong sudah tewas terjatuh dari kereta dengan tangan kanan yang terputus. 안 잘릴까봐. 평경자. 죽었어? 떠네 오른팔이 잘려서. 아야 슬슬 오한마 준비해야 쓰고. Goni sontak kaget karena ternyata Komar tidak tahu soal kematian Pyong. Selama ini, ia justru mengira Komarlah yang membunuh sahabatnya itu. Lanjut ke permainan, Goni mulai membagikan kartu persis seperti trik yang pernah diajarkan Pyong kepadanya. Komar yang langsung mengenali trik itu segera menggenggam tangan Goni dengan keras. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengambil palu. 아귀한텐 밑에서 한 장, 여기한텐 다시 밑에서 한 장, 한 장. 동작그만 밑장빼기 너는 나한테 굿땡을 줬을 것이요? 정마한테 장땡을 줘서 이 판을 끝내겠다 이거 아니야? 정말 이렇게까지 해야 돼? 잠깐. 시발 천하의 아기가 모두하고 내 손모가지 건다. 둘 다 묶어. 준비됐어? Tapi bukannya takut, Goni malah berani menantang Komar. Ia rela mempertaruhkan lengannya jika kartunya tak sesuai dengan dugaan Komar. Sebagai pria sejati, Komar menerima tantangan itu. Ia bahkan ikut mempertaruhkan tangannya sendiri. Dan saat kartu dibuka, 지금부터 확인 들어가겠습니다. 물을 걸지 마라 이런 거 안 배웠어? 밑장 빼는 걸 똑똑히 봤다. 님이 이건 또 뭐요? 고니 손 풀어줘. di luar ruangan, si detektif yang sebelumnya sudah dihubungi Goni tampak berjaga, mengawasi jalannya permainan. Setelah pertaruhan selesai, Goni menoleh ke arah Jung dan bertanya bagaimana ia bisa tahu bahwa tangan kanan Pyong yang terputus, padahal Jung sendiri tidak pernah melihat jasadnya. Jung mencoba menjelaskan sekaligus membujuk Goni untuk pergi bersamanya membawa kabur semua uang yang ada. Namun tanpa banyak pikir, Goni justru membakar uang itu di depan semua orang, hanya menyisakan setengah dari kemenangannya untuk dirinya. 죄송합니다 형님. Saat Goni dan Guang hendak pergi, Jung mengambil pistol dari tangan asistennya. Dengan nada penuh ancaman, ia menodongkan senjata ke arah Goni, menuntut agar uang tersebut ditinggalkan. Tapi Goni tetap cuek, tak peduli pada ancaman itu. Hingga akhirnya 병원으로 가. Guang sempat diantar ke rumah sakit, sementara Goni berusaha merawat luka-lukanya sendiri dengan peralatan P3K. Sebelum berpisah, Goni memberikan bayaran kepada si detektif sebagai tanda terima kasih, lalu berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam kereta, Goni ternyata sudah ditunggu oleh anak buah Kwak. Tanpa basa-basi, meski terluka parah, Goni masih berusaha melawan dan mencari cara untuk bersembunyi darinya. Saat pria itu mendekat dari balik pintu, Goni kembali menyerang dengan sisa tenaganya. Pertarungan sengit pun terjadi, hingga akhirnya Goni berhasil melempar pria tersebut keluar dari kereta.
Namun nasib buruk menimpa Goni. Tas yang ia bawa tersangkut di pegangan, membuatnya harus bergelantungan di luar kereta dengan kondisi luka parah. Parahnya lagi, tas itu terbuka dan semua uang di dalamnya berterbangan tertiup angin, lenyap begitu saja. Beberapa hari kemudian, Jung menerima kabar bahwa Goni tewas akibat jatuh dari kereta. Ia segera menuju rumah sakit untuk memastikan. Saat melihat jasad yang terbujur, Jung berbohong dengan mengatakan bahwa itu memang Goni. Padahal kenyataannya, mayat itu adalah anak buah Kwak yang sebelumnya berhasil dibuang Goni dari kereta. 이름 갱건 28세. 네, 봤어요. 야, 됐다. 안녕이란 말도 못했는데 내가 아는 타짜 중에 고니를 아냐고요? Waktu pun berlalu, setelah sekian lama menghilang, Goni kembali terlihat, kali ini berada di luar Nagreg. Ia sudah tidak bermain huatu lagi, melainkan beralih ke poker. Saat berjalan melewati sebuah wartel, Goni mendadak teringat pada Hwaran. Ia pun memutuskan untuk menelponnya. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa keserakahan tidak pernah membawa kebahagiaan. Uang jika dijadikan tujuan utama justru bisa menghancurkan persahabatan, merenggut nyawa, bahkan menghilangkan harga diri. Dalam perjudian, tidak ada yang benar-benar menang, semua hanya menunggu giliran untuk jatuh. Oke Movie Lovers, itulah tadi alur cerita film penuh intrik, pengkhianatan, dan taruhan maut. Kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, biar Mimin makin semangat ngebawain film-film keren lainnya buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, jaga kesehatan, jangan suka main judi, dan kalau main kartu, ya main Uno aja lah biar aman. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling